Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sosok ini akan memulai komunikasi lagi denganmu. Sosok ini akan memulai komunikasi lagi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Ya, energi bersama. Jadi kalau nggak cocok santai-santai aja ya teman-teman ya. Namanya bareng-bareng energinya. Ada energi abandonment ya. Abandonment tuh dicuekin, diabaikan ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini mungkin banget adalah seseorang yang mengabaikan kamu, yang sebelumnya mungkin punya banyak ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Sehingga orang ini sangat mungkin ghosting dari kamu ya. Mungkin banget hilang, nggak ada kabar. Terus habis itu nggak ada komunikasi, kayak gitu ya. Dan sangat mungkin banget orang ini itu sebenarnya mau melangkah mulai komunikasi sama kamu pun ada energi takut-takut ya, khawatir entah kamu itu masih mau terima dia atau enggak dan sebagainya. Ada energi total connections, tapi gimana pun juga, kenapa dia pingin mulai komunikasi lagi sama kamu? Dia merasakan koneksi yang sangat totalitas, koneksi yang menyeluruh sama kamu, dimana dia sangat merasa sama kamu itu dia merasa sangat dekat, merasa sangat intim, merasa sangat cocok satu dengan yang lain, merasa sangat terkoneksi dengan sangat kuat. Jadi ini juga yang menjadi satu motivasi dan satu dorongan untuk memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Ada energi thinking ya, kepikiran atau berpikir ya. Orang ini bisa saja setelah waktu berlalu, ghosting kamu, nggak ada kabar sama kamu, nggak ada komunikasi sama kamu. Tapi di sini terasa sekali energi kalau dia itu kepikiran kamu, ya. Dan dia mungkin banget menjauhi kamu karena mungkin banget dia itu merasa dia butuh waktu mungkin untuk dirinya sendiri, butuh waktu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, mungkin secara emosional juga tidak siap ya. Dan di sini dia mengakui bahwa ada keputusan-keputusan yang cenderung impulsif, artinya tidak benar-benar dipikirkan secara menyeluruh ya. Dan sekarang dia setelah waktu berlalu dia kepikiran lagi, dan kepikiran semua yang sudah terjadi semakin membuat dia merasa bersalah gitu ya. Finger pointing ya, karena sangat mungkin banget orang ini sebelumnya itu seperti menyalahkan mungkin situasi atau keadaan, atau bahkan mungkin menyalahkan kamu atas situasi atau keadaan yang ada gitu ya. Sehingga sangat mungkin di sini ada saling menyalahkan satu dengan yang lain ya. Sebelumnya ada sisi dia nyalahin kamu, mungkin kamu juga nyalahin dia. Tapi di sini juga ada sisi mirroring antara kamu sama dia. Jadi artinya sebenarnya mungkin trauma yang kalian rasakan, luka yang kalian rasakan, ketakutan yang kalian rasakan, satu dengan yang lain sama-sama saling merasakan. Dan di sini juga ada energi yang sangat mungkin banget kalian itu merasakan emosi yang sama, trauma yang sama, dan luka yang sama. Core values, oke? Tapi setelah dia banyak berpikir dan merenung, kembali kepada prinsip utama, kembali kepada prinsip value gitu ya, dasar-dasar dalam berhubungan, fondasi, pendapat, ide, dia mungkin merasakan kamu itu adalah pasangan yang paling cocok sama dia secara nilai, secara pemikiran, secara ide, secara komunikasi, secara koneksi, sehingga banyak hal-hal yang kalian sebenarnya sepakat gitu ya. Ada banyak sekali kecocokan. Ada energi missing you. Jadi sebenarnya orang ini sekarang sangat sedih, sangat merasa kesepian, sehingga dia itu kangen sama kamu ya. Dia energinya sangat rindu sama kamu, sangat kangen sama kamu, sangat kepikiran terus sama kamu gitu ya. Sehingga dia sangat mungkin ingin memulai komunikasi lagi. Ada energi altered view. Jadi sangat mungkin ya, saat ini sudut pandangnya dia sudah
berubah. Dia bisa lebih banyak merenung, bisa lebih banyak berpikir, lebih banyak bisa menempatkan posisi dia kalau jadi kamu seperti apa. Jadi merubah sudut pandangnya dia kan, dengan banyaknya kesendirian, dia bisa berpikir dan merenung, dan dia memikirkan semuanya. Dia bisa merasakan bahwa sudut pandangnya, kalau dilihat, kalau dia coba betulin sudut pandangnya dia menyadari kesalahan-kesalahan dia ya. Energi expectation ya. Apalagi di sini, kalau Sora lihat, salah satu dia pernah mengghosting kamu atau dia ngilang dari kamu. Karena di sini ada energi ekspektasi ya. Mungkin ekspektasi itu disampaikan atau tidak disampaikan ya ke dia langsung. Dia sangat mungkin merasa insecure, tidak pede, tidak yakin dengan dirinya sendiri untuk bisa memenuhi ekspektasi kamu. Entah itu ekspektasi secara psikologi, secara dalam bersikap, dalam berpikir, dalam kematangan, dalam finansial, dalam satu hubungan. Intinya, apa yang kamu harapkan dari sosok dia mungkin saja merasa aku belum siap atau belum mampu menjadi sosok itu gitu ya. Jadi makanya dia kayak memilih menjauh karena insecure sendiri. Tapi saat dia menjauh dari kamu, emosional intimasinya itu tetap ada. Intim secara emosi itu tetap ada. Kenapa? Karena kamu itu memberikan energi intim banget ke dia. Kamu juga memberikan dia energi healing. Kamu juga memberikan energi kesembuhan untuk inner child dia. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang tidak pernah menyangka kamu akan masuk begitu dalam energinya ke dalam hatinya dia, ya. Jadi dia selalu merasa dekat sama kamu meskipun tidak ada komunikasi di antara kalian. Subconscious mind, karena dia menyadari di bawah alam sadarnya dia, ya, sangat mungkin dia itu kepikiran soal kamu. Sangat mungkin dia itu juga punya satu keyakinan kalau kalian harusnya bersama, dan banyak hal-hal yang dia mencoba untuk menghindari, tapi alam bawah sadarnya tahu, ya, dia terhubung sama kamu. Siapa orang ini? Teman-teman, Ace of Swords jelas orang yang ingin mulai komunikasi sama kamu, dan mungkin di awal perkenalan pun dia yang banyak menginisiasikan untuk berkomunikasi sama kamu duluan. Artinya mungkin dia melakukan langkah pendekatan duluan. Seven of Pentacles, orang ini senang memikirkan segala sesuatu, evaluasi secara menyeluruh ya. Mungkin itu juga yang menjadi pendorong dia memulai komunikasi sama kamu, karena apa yang sudah terjadi, histori yang ada, hal-hal yang bernilai yang sudah terjadi sebelumnya di Seven of Pentacles ya, itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang akan sangat-sangat sia-sia gitu ya kalau tidak diupayakan ya. Ada energi dari King of Cups. Secara perasaan, emosi dia itu sangat kuat sama kamu, sangat terhubung sama kamu ya. Dia juga tampil dengan tampilan sebagai seseorang yang mungkin saja melankolis, pendengar yang baik, energi divine maskulinnya juga kuat. Dan di sini energinya, perasaannya dia itu penuh dengan kebimbangan dan naik turun ya. Ada The Magicians. Seseorang yang sedang berupaya untuk merubah banyak hal di dalam hidupnya dia ya. Single player orangnya, suka tampil sendiri. Dan Three of Pentacles, jadi mungkin banget untuk dia itu sangat butuh seseorang yang bisa kooperatif, bisa punya value yang sama-sama dia. Dalam masalah karir juga mungkin dia sedang berusaha untuk membangun karirnya dia. Yang dia rasakan ketika tidak komunikasi sama kamu. Ace of Pentacles, dia merasa sesuatu yang berharga itu, dia takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga ya. Karena secara realistis dia tahu kamu sangat berharga buat dia. Ada energi The Devil, dia nggak bisa lepas tuh ya dari kamu. Kecarian kamu, terobsesi sama kamu, kepikiran terus sama kamu gitu ya. Dan Queen of Pentacles, kamu itu seseorang yang sangat stabil ya, kalau Sora lihat di sini. Dan dia juga melihat kamu itu banyak memberikan nilai sama hidupnya dia. Entah kamu support dia ya, mungkin material ataupun non material gitu ya. Dan kamu juga punya situasi yang sangat-sangat stabil, dewasa. Dan energi Eight of Cups, ada kerinduan yang mendalam ya, dimana dia pernah meninggalkan kamu begitu saja, tapi intuisi dia itu selalu kembali ke arah kamu.
Karena ada energi Three of Swords. Dia sangat mungkin merasa bersalah karena telah mengecewakan kamu, ghosting kamu gitu aja, komunikasi itu nggak ada gitu ya. Invest. Karena dia menyadari dari apa yang sudah investasi waktu, hati, tenaga yang sudah berlalu dengan dia, dengan kamu, itu bisa kelihatan hasilnya seperti apa, ya. Kamu tuh sudah berusaha sejauh apa, harga apa yang sudah kamu bayar untuk hubungan ini sudah terbuktikan lah ya dengan waktu gitu ya. Ada energi trust issue. Orang ini memang punya energi ketidakyakinan. Dia mungkin tidak yakin bahwa kamu adalah pasangan yang selama ini dia cari. Dia mungkin tidak yakin bahwa dirinya sendiri mampu menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang tadi ngomongin soal expectations ya. Dan sangat mungkin banget beberapa dari kalian itu punya energi khawatir, kamu khawatir sama dia, dia khawatir sama kamu, kayak sama-sama saling, apakah ini benar the one-nya gitu ya. Physical intimacy, jadi sangat mungkin orang ini juga rindu untuk intim dan dekat lagi sama kamu secara fisik. Jadi ada energi yang bukan cuma dari hati, tapi juga energi kerinduan fisik ya, ingin berkoneksi, ingin terhubung. Stop ya. Dan ini adalah energi pergerakan dari seseorang karena ada energi positif dari kamu. Pergerakan karena energi positif, energi manifestasi positif juga ada. Jadi kalau orang ini mau komunikasi lagi mulai sama kamu, itu karena ada manifestasi dari kamu, teman-teman. Ya. Karena narsism, ya, orang ini sebelumnya mungkin cukup pede, nggak merasa dirinya salah. Tadi kan saudara udah bilang kan, manipulatif, kayak gitu, egosentris. Jadi kalau sampai dia bisa bergerak memulai komunikasi sama kamu, itu adalah tarikan salah satunya manifestasi energi positif dari kamu ya. Dan ada personality traits, dan kamu juga punya kepribadian yang sangat-sangat menyenangkan. Kamu tuh sangat-sangat bisa cocok sama dia, nyambung banget. Kamu juga orang yang positif, orang yang menyenangkan, orang yang membawa energi positif ya, kayak bawa energi pencerahan buat dia. Sehingga dia sangat-sangat berharap bisa menuliskan kembali cerita cinta dengan kamu, rewrite your story ya. Mungkin sebelumnya ada cerita yang menggantung di antara kalian, dia pingin ada cerita yang dilanjutkan lagi. Ada proses meditate ya. Jadi sangat mungkin banget pergerakan ini juga masuk ke dalam ranah spiritual intuisi, di mana energi manifestasi itu sangat mungkin terkirimkan ke dia melalui intuisi saat dia lagi bermeditasi. Begitu juga sebaliknya, kamu sering banget memeditasikan orang ini gitu ya, membawa dia ke dalam energi manifestasi dan kamu bermeditasi. The Guarded Heart. Orang ini juga banyak yang sepertinya pernah dikecewakan ya sama masa lalunya. Entah itu dengan mantannya, dengan orang-orang yang dia percaya, sehingga mau kasih kepercayaan baru pun kayak punya energi pesimis gitu ya, trust issue ya. Dan energi trigger. Kamu itu membuat dia itu men-trigger bahwa ada masalah, memancing atau memicu ya. Hal-hal yang sama ini mungkin dia hindari ya. Energi kamu itu membawa dia kayak, ayo kalau ada masalah ya harus dihadapi, tidak mungkin dihindari terus-terusan. Yang dia rasakan ke kamu, harmony. Our differences have no use unless we treat them like musical notes to create songs. Jadi gini, kamu tuh punya perbedaan sama dia, tapi justru harusnya perbedaan itu bukan menjauhkan, justru harus mendekatkan, membawa menjadi harmoni. Dan jadi di sini sangat mungkin banget dia merasakan kamu tuh bisa berharmoni sama dia, bisa satu, jadi energi yang melengkapi. Intimacy ya, ada kedekatan ya, dan dia merasa sangat nyaman, merasa sangat intim sama kamu ya. Dan saat ini dia cuma bisa merasakan kamulah yang bisa bawa dia energi kenyamanan dan keamanan. Prosperity. Dan di sini ada energi di mana dia ngerasa ya, hubungan sama kamu tuh bawa kerejekian sendiri, bawa keberkahan tersendiri ya. Triggering. Dan kamu membuat dia itu harus, yang tadi Sora udah bilang, mau nggak mau, suka nggak suka jadi belajar ya, harus menghadapi apa yang harus diselesaikan.
Ada energi forgiveness. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia menyadari banyak banget kesalahan dia sama kamu. Dan ada energi impressions. Dia tidak bisa melupakan sosok kamu, ya. Sosok kamu sangat kuat di ingatannya dia. Dan ada energi quality time. Dia rindu untuk menghabiskan quality time sama kamu, waktu yang berkualitas sama kamu. Karena memang secara koneksi jiwa, soul connection kalian kuat. Ini memperkuat ya, energi yang tadi Sora udah jelasin, ada total connection, di sini soul connections. Jadi energi jiwanya sangat kuat. Sehingga dorongan komunikasi sama kamu itu sangat kuat sekali. Di sini akan ada komunikasi yang akan dimulai, ya. Runner chaser. Sebelumnya kalian hubungannya banyak kejar-mengejar ya. Dan dia seperti nggak mau lagi lari-larian seperti itu. Karena memang hanya ada energi chemistry kamu yang sangat kuat. Ya. Chemistry sama kamu tuh sangat kuat. Tidak tergantikan oleh sosok manapun. Karena memang ada energi power couple. Dia merasa ya. Dengan kamulah dia merasa terpenuhi. Merasa saling mengisi. Yang akan dia lakukan berikutnya. Energi The Emperor, teman-teman, ini adalah ada seseorang yang ingin lebih kuat, lebih bijak, lebih tegas, ya, dalam mengambil satu keputusan. Dan ada energi Wheel of Fortune. Dia menunggu ada kesempatan yang berputar, ya, ada kesempatan yang berputar, ada situasi yang membaik, dan dia berharap masih ada potensi hubungan ini untuk diperbaiki. Karena ada energi High Priestess. Di balik diemnya, dia merasa itu memang secara intuisi kamulah yang memang bisa menjadi pasangan buat dia. Dan kamu harusnya, banyak yang menonton dari ini sudah tahu, sudah punya intuisi kalau dia akan memulai segera komunikasi sama kamu. Teman-teman, ini adalah ada energi Maslis ya, sebagai nasihat masukan untuk kamu ya. Dimana yang penting kamu mengusahakan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, energi self care kamu ya, dan sisanya adalah kamu harus mengikhlaskan sama semesta ya. Tapi yang pastinya energi hubungan ini sangat mungkin sekali berpotensi ke arah pernikahan. Sangat berpotensi ke arah pernikahan ya. Dan ini memang adalah energi dari Divine Protections. Artinya energi yang memang sudah semesta andil atau semesta mengambil andil dan mengambil arahan di sana ya, teman-teman. Intinya seperti itu. Kalau kamu tanya kapan dia akan datang, energi communicationsnya itu akan datang secara tidak terduga dan secepatnya ya. Itu yang aku lihat. Jadi kalau memang ini adalah jodoh kamu, buat kamu yang masih khawatir dan takut, semesta akan menjagai. Makanya kamu perlu tetap menyerahkan dan ikhlas, yang terbaik kamu harapkan. Hubungan ini akan dijagain sama semesta. Untuk teman-teman yang ingin mempertajam intuisi dengan mungkin bermeditasi dan perjalanan spiritual, ada batu ametis premium, kupu-kupu ya. Dia membantu untuk membooster secara spiritual, teman-teman. Dia juga adalah batu yang meredakan rasa sakit secara fisik ataupun mental, menarik energi cinta kasih ke dalam kehidupan kamu. Sora udah booster ya sama energi healing. Jadi kamu tuh dasarnya sendiri, kristal itu udah punya fungsi ya dari bawaan batunya, tapi ini Sora tambahkan lagi. Jadi ini adalah gelang terprogram. Kamu boleh cari di mana gelang terprogram, harganya sekian. Jadi aku tuh memang ya berusaha lah ya supaya ini bisa jadi yang sesuatu yang terbaik juga untuk kamu. Dan teman-teman, ini harganya 265.000. Dia juga membantu manifestasi positif dan menarik hal-hal baik di dalam kehidupan kamu ya. Dan juga sangat membantu sekali untuk kalian yang perjalanan spiritual. Di Tokopedia 285.000, lebih mahal sedikit karena ada komisi di Tokopedia. Saat ini stok sudah tinggal sedikit ya. Jadi teman-teman yang mau silakan diberi segera, berhubung stoknya masih ada. Karena nanti kalau sudah habis aku tidak bisa menerima PO satuan. Dibeli selagi masih ada. Terima kasih Sahara ya. Buat teman-teman cowok, kamu bisa berikan hadiah, atau kamu juga bahkan boleh mau dikantongin aja. Kita sekarang ke astrologinya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi ya, boleh banget buat tahu jalan hidup sendiri. Atau teman-teman yang kepingin untuk baca tarot di video seperti di video ini ya, lihat dengan detail, ada paket pembacaan video YouTube, boleh banget di Instagram Sora. Mungkin kalian senang nonton diulang-ulang biar jelas ya, silahkan. Oke. Dan juga teman-teman yang kepengen untuk
Belajar tarot juga boleh sama Sora ya. Sagittarius, Capricorn, Pisces, Taurus, Libra, dan Scorpio. Dan ada Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabetnya sekarang. Untuk teman-teman yang kepingin untuk proses healing ya, disembuhkan, mungkin sering marah, kecewa, sakit hati, jadinya stres, nggak tenang, nggak nyaman, silahkan buat segera daftar, karena Guru Sora datang ya bulan ini ke Jakarta. Jadi teman-teman yang di sekitarnya bisa langsung perawatan sama beliau, atau kalau mau belajar juga boleh. Mau belajar langsung sama beliau juga bisa, kalau mungkin mau merawat diri sendiri atau merawat orang-orang terdekat, itu juga boleh. Ya. FWUB, MQYT, ACJJ, RLHZ, ZR. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. I love you as always. Bye-bye.